warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Angelia, NIM 1202111001. Saya dari kelas reguler DPG SD Stambuk 2020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu jelaskan pernyataan berikut. Pendidikan berperan penting dalam mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai baru yang diinginkan menuju masyarakat Indonesia baru. Jelaskan sudut pandang Anda tentang kalimat tersebut. Jadi menurut saya setuju dengan pendapat tersebut. Karena menurut saya, sebuah pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat merupakan sebuah penentu bahwa bangsa Indonesia maju dan dapat mengubah bangsa Indonesia menuju bangsa yang baru. Dari generasinya yang mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Makin buruk pendidikan yang dimiliki, maka makin buruk pula ilmu yang dimiliki oleh masyarakat, seperti terjadinya buta huruf, yang menyebabkan sulitnya masyarakat yang buta huruf untuk membaca atau untuk memahami sebuah surat yang ingin dia tanda tangani. Dan oleh sebab itu mereka dibohongi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua yaitu Wood dan Profi 1986 menyebutkan 8 profil guru yang diharapkan siswa, yaitu yang pertama periang, yang kedua suka berteman, yang ketiga beremosi mantang, yang keempat jujur dan ikhlas, yang kelima dapat dipercaya, yang keenam sehat mental, yang ketujuh dapat menyesuaikan diri, dan yang kedelapan merupakan pribadi yang kuat yang memiliki otoritas tapi tidak otoriter. Dari ke-8 profil guru tadi, saya memiliki 4 profil, yaitu suka berteman, jujur, dan ikhlas, dapat dipercaya, serta sehat mental. Menurut saya, mengapa saya memiliki profil tersebut? Karena sebuah pengetahuan baru yang kita dapat bersumber dari perkembangan sosial. Seseorang yang dapat berbaur dengan siapapun dan dimanapun, dari pertemanan yang berasal dari berbeda suku, bangsa, dan agama. Dan pada profil jujur dan ikhlas serta dapat dipercaya adalah salah satu sifat yang wajib kita miliki oleh siapapun. Kita harus jujur dalam segala hal, ikhlas dalam mengajarkan sesuatu hal, serta seperti halnya ikhlas dan sukarela mendidik murid. Setelah kita menerapkan sebuah kejujuran, orang lain akan lebih dapat mempercayai kita dalam segala hal. Dan terakhir itu sehat mental. Sehat mental adalah keadaan seseorang yang tidak sakit jiwa, tidak depresi, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu cari 2 teori hakikat pembelajaran, kemudian jelaskan. Jadi di sini saya mendapatkan 2 teori tentang pembelajaran. Menurut Martins dan Basu 2012, pembelajaran adalah kemampuan dalam mengelola secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan pembelajaran, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma standar yang berlaku. Dan yang kedua itu pembelajaran adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh guru agar siswa atau peserta didik belajar. Kegiatan atau upaya guru memegang peran penting, sebab gurulah yang membuat perencanaan, persiapan, bahan, sumber, alat, faktor pendukung pembelajaran lainnya, serta memberikan sejumlah pelayanan
perlakuan kepada siswa. Menurut Omar Hawalik 2010. Jadi dari kedua pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pembelajaran adalah sebuah sistem belajar yang bersumber sepenuhnya dari seorang guru, dan gurulah faktor pendukung sebuah pembelajaran siswa tersebut. Dan yang keempat yaitu jelaskan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga pendidik dalam lembaga pendidikan formal yang sudah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Dan dijelaskan dalam pasal 14 ayat 1, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berhak 1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, promosi dan penghargaan Yang pertama yaitu memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga yaitu memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Dan pada pasal 20 dalam melaksanakan tugas dan keprofesionalan guru berkewajiban. Yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas akademik dari komponen serta berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sekian dari jawaban saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.